Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok Triple Six yang dimana beranggotakan Nasya, Femi, dan juga saya sendiri Gabriela. Di mana judul kami yaitu perbandingan model MobileNet V2 dan Mobile Fit Access untuk pengenalan wajah. Di mana tujuannya itu mengembangkan sistem pengenalan wajah untuk absensi dan model yang digunakan yang pertama ada MobileNet V2 berbasis CNN, yang kedua ada Mobile Fit XS menggabungkan CNN dan transformer untuk memahami konteks dalam gambar. Selanjutnya ada slide arsitektur MobileNet V2, di mana keunggulan yang pertama yaitu input set 224 kali 224 kali 3 piksel. Kedua ada inverted residual blocks untuk ekstraksi fitur efisien. Yang ketiga ada linear bottleneck layers mengurangi dimensionalitas. Dan terakhir ada 70 kelas output untuk klasifikasi wajah. Cocok untuk aplikasi real time dengan footprint memori kecil. Selanjutnya ada arsitektur Mobile Fit XS, di mana keunggulannya ada yang pertama, hybrid arsitektur, menggabungkan CNN untuk ekstraksi fitur lokal dengan transformer untuk menangkap dependensi global. Yang kedua ada input resolusi, di mana 256 kali 256 kali 3 piksel memungkinkan analisis visual yang lebih kaya. Yang terakhir ada menangani variasi kompleks pada pencahayaan dan pose yang bervariasi. Selanjutnya. Kemudian terdapat perbandingan kinerja mobile, yang dimana MobileNet V2 memiliki keunggulan eksekusi yang cepat dan footprint memori kecil. Kemudian sempurna untuk aplikasi dengan constraint keras pada sumber daya yang digunakan. Untuk akurasi training sendiri itu menghasilkan 97,56% dan akurasi validasi sebesar 98,57%. Sedangkan untuk Mobile Fit XS itu memerlukan komputasi lebih intensif, namun memberikan akurasi lebih tinggi pada validasi. Nah, untuk akurasi trainingnya sendiri itu sebesar 99% dan akurasi validasinya sebesar 100%. Next. Kemudian terdapat strategi augmentasi data pada dataset, yang dimana pada mobile net2v itu datasetnya kompak. Augmentasi yang dilakukan itu mencakup rotasi, penyesuaian brightness dan kontras. Kemudian pada Mobile Fit XS itu menggunakan augmentasi agresif yang dimana membantu model belajar untuk invariansi terhadap transformasi geometriks dan variasi pencahayaan dan memerlukan waktu training yang lebih lama tetapi menghasilkan representasi fitur yang lebih robust dan adaptif. Next. Kemudian terdapat diagram dari hyperparameter yang digunakan yang dimana MobileNet V2 menggunakan learning rate lebih tinggi yaitu 0,001 dengan training cycle yang lebih singkat untuk konferensi cepat dan bed size yang digunakan yaitu 16 untuk memaksimalkan throughput pada memory constraint. Kemudian pada Mobile Fit XS itu menggunakan learning rate 0,005 dan dropout-nya 0,5 untuk mencegah overfitting. Kemudian batch size yang digunakan itu 8 yang dimana lebih kecil daripada MobileNet V2 untuk mengakomodasi kebutuhan memori transfer blocks. Kemudian terdapat evaluasi dan tantangan model yang dimana MobileNet V2 memberikan akurasi validasi sebesar 98,57% akibat keterbatasan data validasi. Rekomendasi untuk perbaikannya yaitu ekspansi dataset, validasi minimum dua kali lipat, dan implementasi augmentasi lebih agresif, serta fine-tuning layer. Kemudian pada Mobile Fit XS, akurasi validasinya 100% dengan kapabilitas menangani variasi yang kompleks. Rekomendasi optimasinya yaitu model compression via quantization dan pruning layer redundan. Kemudian knowledge distillation ke model yang lebih kecil. Kemudian selanjutnya ada matriks dari kedua model yaitu MobileNet V2 yang berada di sebelah
kiri dan Mobile Fit Access yang berada di sebelah kanan. Pada Mobile Net V2 memiliki sedikit titik di luar diagonal. Titik biru ini menggambarkan jumlah prediksi yang benar. Kemudian pada Mobile Net V2 ini terdapat sedikit titik di luar diagonal, artinya beberapa kesalahan masih terjadi. Sementara pada Mobile Fit XS hampir sempurna divalidasi terlihat dari diagonalnya yang biru penuh. Namun ketika dilakukan pengujian, Mobile Fit justru gagal melakukan prediksi dengan baik, menunjukkan adanya overfitting. Sedangkan Mobile Net V2 meskipun tidak sempurna, tapi justru lebih bisa memprediksi dari wajah yang diberikan atau dimasukkan. Next. Kemudian untuk kesimpulan, MobileNet V2 lebih efisien, lebih ringan, dan lebih cocok untuk aplikasi real-time di perangkat dengan sumber daya terbatas, meskipun akurasinya lebih rendah dibandingkan MobileFit XS. MobileNet V2 menunjukkan performa yang jauh lebih baik dibandingkan MobileFit XS karena arsitektur MobileNet V2 lebih sesuai untuk dataset berukuran kecil seperti yang digunakan pada tugas besar ini. Selain itu, MobileNet V2 juga berbasis CNN yang mampu menangkap pola lokal wajah secara stabil, jumlah parameter yang lebih efisien, serta tidak mudah mengalami overfitting meskipun jumlah sampelnya terbatas. Kemudian untuk MobileFit XS memiliki akurasi yang lebih tinggi daripada MobileNet V2, terutama untuk kondisi yang lebih kompleks, namun membutuhkan lebih banyak komputasi dan sumber daya untuk pelatihan dan interferensi. MobileFit XS cenderung mengalami overfitting yang tinggi, terlihat dari akurasi dan validasi yang hampir mencapai 100% dan mencapai 100% pada validasi serta convolution matrix yang sempurna, tetapi justru gagal melakukan prediksi ketika dimasukkan ke aplikasi. Selanjutnya, kami akan mendemokan deploy di aplikasinya di website. Screenku udah muka. 3. Kemudian ini adalah demo dari model yang kami buat. Di sini kami menggunakan Hugging Face dengan model yang kami pilih adalah MobileNet V2. Di sini kita bisa mengupload gambar atau lewat kamera. Di sini kita akan coba untuk mengupload gambar. Diklik di sini. Kemudian di sini kami akan menggunakan contoh wajah dari salah satu di antara kami, yaitu wajah Femi. Yang ini. Kemudian akan meng-load wajahnya dan setelah selesai meng-load semuanya, disubmit dan menunjukkan bahwa model memprediksi wajah Femi. Kemudian kita akan mencoba lagi wajah dari kami bertiga. Dua sisanya, satu lagi wajah dari Gaby. Nah, di sini model memprediksi bahwa ini adalah Muhammad Fasyah Atorik dengan 23%, membuktikan bahwa model salah memprediksi. Dari situ kita akan menambahkan satu lagi, yaitu gambar saya sendiri. Di sini juga baru menampilkan bahwa ini adalah gambar dari Gabriela Natalia. Nah, dari sini juga bisa disimpulkan bahwa model tidak sepenuhnya benar dalam memprediksi, yang kemungkinan terjadi karena dataset yang terlalu sedikit untuk model yang dibangun. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih.